Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Haurunida dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil mini riset yang telah dilakukan bersama dengan teman saya sebelumnya. Mini riset yang telah kami lakukan sebelumnya terkait tentang budaya yang ada di Indonesia. Jadi di era multikultural dan modern seperti sekarang, seorang konselor juga perlu peka terhadap budaya agar dapat memahami konteks sosial dan nilai-nilai yang diyakini oleh konselingnya. Tanpa pemahaman ini, pendekatan konseling bisa kehilangan makna dan juga kurang efektif. Dalam mini riset budaya yang telah saya lakukan dan yang telah teman saya dan saya lakukan, kami meneliti tentang tradisi nyadran, sebuah tradisi dari masyarakat Jawa yang kaya akan nilai-nilai spiritual, sosial, dan moral. Nilai-nilai seperti gotong royong, empati, tata selira, dan penghormatan terhadap leluhur menjadi inti dari tradisi ini. Untuk tujuan penelitian yang kami lakukan adalah ada 3. Yang pertama ada menggali makna dan nilai budaya dalam tradisi nyadran. Yang kedua melihat bagaimana tradisi ini masih dijalankan di suatu wilayah, terutama di daerah DKI Jakarta. Dan yang ketiga adalah menjejaki integrasi ke dalam layanan bimbingan konseling sosial untuk memperkuat karakter peserta didik. Dan untuk pertanyaan dalam penelitian yang kami lakukan itu ada 4. Yang pertama ada apa persepsi generasi muda tentang tradisi nyadran. Yang kedua ada nilai apa yang terkandung dalam tradisi ini. Ketiga, bagaimana dampak modernisasi dan media sosial terhadap pelaksanaan nyadran. Dan yang terakhir adalah bagaimana nilai nyadran bisa ditetapkan dalam layanan mereka. Untuk tempat dan waktu pelaksanaan yang kami lakukan terkait mini riset ini, kami memilih suatu daerah di lingkungan yang cukup padat di daerah Jakarta Timur pada bulan Juni 2025. Untuk prosedur pengambilan data, kami memilih untuk melakukan wawancara semi terstruktur kepada beberapa warga keturunan Jawa, observasi langsung kegiatan ziarah makam, serta dokumentasi visual berupa foto. Selain itu, kami juga melakukan studi pustaka dari jurnal dan referensi ilmiah terkait tradisi nyadran. Setelah kami melakukan hasil mini riset kami, maka dapat dideskripsikan hasil penelitiannya dari wawancara dan pengamatan di lapangan yang telah kami lakukan. Kami menemukan bahwa tradisi nyadran di wilayah tersebut sudah mengalami penyederhanaan. Kegiatan seperti ziarah kubur, tahlilan, dan berkumpul keluarga masih dilakukan menjelang Ramadan. Namun, bentuk kenduri atau pertunjukan seni budaya seperti wayangan sudah mulai ditinggalkan. Namun begitu, nilai-nilai utama seperti spiritualitas, penghormatan leluhur, silaturahmi, dan gotong royong tetap terasa. Generasi muda banyak yang tidak mengenal istilah nyadran, tapi tetap melakukan yang namanya nyekar sebagai bagian dari kebiasaan keluarga. Ini menunjukkan bahwa nilai budaya tetap diwariskan, meskipun istilah dan bentuk yang dilakukan berubah. Dari hasil penemuan yang telah kami lakukan, maka dapat dikaitkan dengan beberapa teori juga yang telah kami temukan sebelumnya. Yang pertama menurut Rosdiana 2023, nyadran adalah simbol dari akulturasi antara Islam dan budaya Jawa. Sementara itu, Saputri dan kawan-kawan pada 2021 juga menyebutkan bahwa nilai-nilai dalam nyadran masih bertahan sebagai pilar identitas nasional di tengah modernisasi. Sedangkan dalam konteks bimbingan dan konseling, nilai-nilai ini sangat relevan. Misalnya, pada layanan BK sosial dapat menggunakan pendekatan budaya lokal seperti nyadran untuk menumbuhkan karakter siswa seperti empati, rasa hormat, kerjasama, dan kecintaan terhadap budaya. Kegiatan bimbingan klasika juga bisa mengangkat tema terkait tradisi sebagai cermin karakter. Sedangkan bimbingan kelompok dapat menggunakan metode berbagai pengalaman seputar kegiatan keluarga menjelang Ramadan sebagai refleksi nilai empati dan toleransi. Untuk peran media sosial itu
Dampaknya cukup besar meski tidak menyebutkan nyadran, banyak generasi muda yang membagikan momen ziarah atau doa keluarga di media sosial. Ini bisa menjadi peluang untuk menyebarkan edukasi budaya jika dimanfaatkan dengan baik oleh guru BK maupun sekolah. Maka dapat ditarik kesimpulan dari pendekatan BK yaitu tradisi nyadran masih hidup meski telah mengalami adaptasi bentuk. Nilai-nilainya tetap bisa menjadi sumber pembelajaran karakter, terutama dalam layanan BK sosial. Praktik ini bisa digunakan untuk mengatasi masalah sosial siswa, seperti rendahnya empati, sikap individualis, dan kurangnya rasa hormat. Layanan BK juga perlu dikembangkan. Sekolah perlu mengembangkan layanan konseling peka budaya yang memasukkan unsur lokal seperti nyadran ke dalam kegiatan pembinaan karakter. Hal ini penting agar siswa tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga matang secara emosional dan sosial. Setelah kami melakukan mini riset, Saran dari kami adalah penelitian berikutnya bisa menggali perbandingan pelaksanaan nyadran di berbagai daerah atau mengeksplorasi strategi media sosial sebagai alat pelestarian budaya dan nilai karakter dalam layanan BK. Demikian hasil mini riset yang telah saya dan teman saya lakukan terkait tradisi nyadran sebagai representasi kearifan lokal masyarakat Jawa. Ada beberapa kata yang mungkin sulit dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.